Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a hudahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanil kiram, azani Allah wa iyyakum wa barakallahu fiyya wa fikum. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat yang tidak pernah berhenti. Nikmat yang kita rasakan di setiap waktu dan detik-detik kita. Di setiap hari demi hari yang kita jalani. Karunia Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti dan tidak seorang pun dari manusia yang bisa keluar ya dari curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwat kalian, yang semua rahmat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk belajar. Ketika Allah memudahkan dan memberikan taufiknya kepada kita untuk memanfaatkan nikmat yang kita miliki untuk mempelajari ilmu agama. Untuk mengkaji, mendengarkan dan memahami firman-firman-Nya, mempelajari hadits-hadits Nabi, mentadabburinya, merenunginya, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, dan nikmat hati. Yang mana tiga nikmat inilah yang merupakan sarana untuk seorang memahami ilmu agama. Tiga nikmat inilah yang merupakan nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai alat yang menjadi sebab kita bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bisa memahami firman-firman-Nya, merenungi dan memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim mengenai hal ini dan menjelaskan kepada kita akan besarnya tiga nikmat ini, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat ke-78 tentang hakikat manusia, hakikat seluruh manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum." Kata Allah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kita dari perut ibu-ibu kita. La ta'lamuna syai'a. Kalian keluar dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Kalian semua keluar dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh. La ta'lamuna syai'a, tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Iya, kita semua keluar dari perut ibu-ibu kita dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh. Dalam keadaan tidak punya daya, tidak punya upaya.
kita bodoh seluruhnya. Tapi dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian, kata Allah, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah." Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya kita keluar, dan itu sudah menjadi ketetapan Allah, kita keluar dalam keadaan jahil. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas nikmat kepada kita, sarana agar kita bisa mengangkat kebodohan dari diri kita. Allah berikan kita 3 nikmat. Ya, jadi setelah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari perut ibu-ibu kita, Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Tapi Allah memberikan kita nikmat. Allah memberikan kita karunia yang begitu besar. Kata Allah, "Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah." Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan, dan Allah jadikan untuk kalian hati. Untuk apa? La'allakum tashkurun. Agar kalian seluruhnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian bersyukur dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut, mendekatkan diri kepada Allah, beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk mempelajari ayat-ayatnya, mempelajari akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebutkan 3 anggota tubuh ini karena nilai dan keutamaannya, kemuliaan dan keutamaannya yang sangat besar. Dari 3 yang merupakan kunci pembuka ilmu. Jadi ilmu itu masuk ke dalam diri kita jamaah sekalian melalui tiga hal ini. Apa itu? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Pendengaran dengan mendengarkan ayat-ayat Allah, mencermati firman-firman-Nya. Penglihatan dengan kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian hati kita, itulah wadahnya ilmu. Itulah tempat menampungnya ilmu. Maka jamaah sekalian seorang rahmatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak ada ilmu yang sampai kepada seorang hamba melainkan salah satu dari 3 pintu tersebut. Oleh karena itu kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, kata beliau, apabila demikian, maka seharusnya seorang hamba itu betul-betul memahami kondisinya. Bagaimana dia menggunakan nikmat-nikmat itu untuk belajar. Untuk menuntut ilmu agama. Ya. Karena hanya dengan belajar jamaah sekalian, dengan memahami ilmu agama, maka kita akan semakin benar menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita akan semakin baik, ketakwaan kita akan semakin baik, keimanan kita akan semakin baik dengan belajar, dengan menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lainnya dalam surah Al-Isra, ya, ayat ke-36, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau berhenti, janganlah engkau mengikuti, janganlah engkau menjalankan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu padanya. Kenapa? Karena kata Allah, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena kata Allah, pendengaran, penglihatan, hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan asal ikut, ya, jamaah sekalian, jangan asal ikut ini, ikut itu. Kalau kita tidak punya ilmunya, ya, jelas Allah melarang. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmunya. Ya. Karena pendengaran, penglihatan, hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur ketika kita gunakan panca indera kita ini, berupa pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk mempelajari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa.
Jemaah sekalian rahmat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, terkhusus kepada ikhwah-ikhwah sekalian yang ada di NTT, masya Allah. Ya, saya salut sama antum semua. Antum semangat ya, untuk terus belajar, antum bisa konsisten dan istiqomah untuk terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menolong antum semua. Semoga Allah memberkahi setiap usaha dan pengorbanan antum. Ya, demikianlah menuntut ilmu itu butuh untuk berjuang, butuh untuk pengorbanan. Sebagaimana ya, seorang tidak akan sukses di sebuah bidang kecuali dia harus berusaha dan bekerja keras mengarahkan segala potensinya ya, dalam urusan dunia saja. Seorang tidak akan bisa meraih kesuksesan tanpa harus berjuang, tanpa harus meluangkan waktunya. Dia harus meluangkan waktunya, dia harus fokus, serius, mujahadah, bersungguh-sungguh ketika dia ingin sukses. Lalu bagaimana lagi dalam urusan agama? Kalau dalam urusan dunia saja, kita tidak akan sukses ketika kita memiliki mental yang setengah-setengah. Lalu bagaimana ketika dalam urusan agama? Ya, bagaimana mungkin seorang bisa sukses ketika dia memiliki mental yang tidak sempurna? Dia memiliki tekad yang tidak sempurna. Ya, dia belajar hanya untuk coba-coba saja. Ya, tidak ada niatnya untuk konsisten istiqomah. Maka ini ya, sangat dikhawatirkan dia tidak akan meraih manfaat dari ilmu yang dia miliki. Maka ikhwas kalian surahmatan dan dimuliakan oleh Allah, semangat terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah agar Allah membantu kita, menolong kita untuk istiqamah dalam mempelajari agama yang mulia ini. Baik, kita akan lanjutkan dars dan pelajaran kita dalam membaca kitab Khud Aqidataka minal kitab was sunnah as-sahiha. Ambil akidahmu, pelajari akidahmu berlandaskan Al-Quran dan hadits-hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang ditulis dan dikarang oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita sudah mendengarkan uh, uh, setoran hafalan dari sebagian teman-teman kita. Ya, insya Allah malam ini kita lanjutkan setoran hafalannya. Silahkan bagi yang ingin melanjutkan setoran hafalannya. Ya. Kemarin yang sudah Abu Rafif, Abu Adam, Abu Andika, Abu Nadifa, Akh Torik, Akh Arif, Akh Ahmad, dan Akh Jamaluddin. Abu Kadafi belum ya kemarin ya? Iya, Abu Kadafi hadir hari ini? Hadir sore ya, malam ini hadir ya. Baik, kalau begitu kita akan dengarkan setoran hafalan dari siapa? Dari Abu Kadafi. Iya, Masya Allah. Abu Kadafi. Iya, baik. Silakan. Ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'i. Huwa isbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi au wasafahu rasuluhu fi ahadithihi sahihati alal haqiqati wala ta'wilin wala Bila, tafwidin bila takwilin. bila ta'wil bila ta'wilin wala tafwidin wala tamsilin wala ta'til kal istiwa'i wal wa nuzuli wal yadi wa ghairiha mimma yaliku mimma yaliku bikamalihi mimma yaliku bikamalihi qala 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 ta'ala. ta'ala say qala ta'ala laisa
laisa bi kama kamislihi sayun wa huwas samiul basir. Suratul Syura. Wa qala Baik. sallallahu alaihi wasallam yanzilullahu nuzulan wa qala sallallahu alaihi wasallam yanzilullahu fi kulli Fi kulli fi lailatin kulli lailati ila ila sama'i ila dunya. sama'i dunya. Rawahu Muslim. Nuzul Baik. yanzilu 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 nuzulan. nuzulan yaliku bi jahanam yaliku Astagfirullah. Yaliku. Yaliku bi jahannam. Allahu akbar. Yaliku bi kama. Yaliku bi jalalihi. bi jahanam. Allahu akbar. Sorry Ustaz. Astagfirullah. Saya yaliku bi jalalihi. Yanzilu nuzulan yaliku bi jalalihi ila La yushbihu ila ahadan. la yushbihi La ahadan yushbihu ahadan. min makhlukoti. Ya, min makhluqatihi. Berbata-bata ini Ustaz. Iya, tapi dah apa Pak? Dah apa? Labas, Masya Allah. Jazakallah khairan. Barakallah fiik. Nah Ustaz. Abu Kadafi. Tep. Abu Kadafi. Luar biasa ya. Usahanya dalam menghafal, Masya Allah. Berikutnya, Pak siapa lagi? Abu Fadli Ustaz. Abu Fadli. Oh, Abu Fadli. Afwan, Pak. Iya, tep. Abu Fadli. Silakan. Ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi? Huwa isbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi au wasafahu rasuluhu fi ahadihi sahihati alal haqiqati bila ta'wil wala tafwidin wala tamsil wala ta'til kal istiwa'i wan nuzuli wal yadi wa ghairiha mimma yaliku bikamalihi. Qala Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Quran surat Asy-Syura. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Rawahu Muslim. Yanzilu nuzulan yaliku bijalalihi la yusbihu ahadan min makhlukatihi. Masya Allah. Ahsanta. Jazakallah khairan. Barakallah fiik Pak Abu Fadli atas setoran hafalannya. Berikutnya, iya. Akh Fadli ya? Atau siapa? Ramadan. Siapa namanya? Fadli. Oh, Akh Fadli ya, tadi. Tape. Ya. Barakallah fiik. Akh Fadli. Ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi? Wa itsbatuhu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi wa au wasafa rasuluhu fi kitabihi fi ahadihi sahihati alal haqiqati bila ta'wili wala tafwidi wala tamthili wala ta'tili kal istiwa'i wan nuzuli wal jadi wa ghairiha mimma yaliku bi kamalihi. Qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Surat Asy-Syura. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Rawahul Muslim. Yanzilu nuzulan mimma yaliku bi jalalihi la yusbihu ahadan min mahlukati. Masya Allah. Ahsanta. Jazakallah khairan Akh Fadli atas setoran hafalannya. Barakallah fiik. Berikutnya, siapa lagi yang belum? Abu Fahri. Nama apa? Siapa tadi? Yang maju duluan silakan. Wah, Abu Fahri ya. Barakallahu fiik. Abu Fahri.
Ma huwa tauhid sifatillahi wa asma'ihi? Wa isbatu ma safallahu bihi nafsahu fi kitabihi au wasafahu rasuluhu fi ahadithi sahihati ala haqiqati bila ta'wili wala tahfid wala ta'wil wala tahfid wala tamsil wala ta'til kal istiwa'i wa nuzuli wal yadi wa ghairiha mimma yaliku bi kamalihi qala ta'ala laisa kamislihi say'un wa huwas samiul basir suratul surah wa qala sallallahu alaihi wasallam yangzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya rawahu muslim yangzilu nuzulan yaliku bijalalihi la yusbihu ahadan min makhluqatihi. Masya Allah. Ahsan. Jazakallah khairan Abu Fahri atas setorannya. Berikutnya kita akan dengarkan dari siapa tadi yang belum? Ramadan ya? Oh, Saiful. Saiful, silahkan. Ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi? Apa Ustaz, yang pertanyaan ke-8 belum? Oh, saya belum. Oh, antum. Oh, iya, Tep. Oke. Kalau begitu silakan pertanyaan ke-8. Ma huwa tauhidul ilah? Huwa ifraduhu bil ibadah kad-du'ai wadh-dhabhi wan-nadhr. Qala Allah Ta'ala wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Suratul Baqarah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Rawahu muttafaqun alaih. Iya. Wa fi riwayatil Bukhari ila ayyi wahidullah. Sudah lanjut berikutnya? 9 Ustaz. Lanjut pertanyaan ke-9. Ya. Ya, Tep. Ma huwa tauhid sifatillahi wa asma'ihi? Huwa isbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabih. Wasafahu rasuluhu fi ahadithihi sahihati alal haqiqati bila ta'wilin wala tafwidin wala tamsilin wala ta'til kal istiwa'i wan nuzuli wal yadi wa ghairiha mimma yaliqu bikamalihi. Qala ta'ala laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Surah Asy-Syura. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Rawahu Muslim. Yanzilu nuzulan yaliqu bi jalalihi la yushbihu ahadan min makhluqatih. Baik, Masya Allah. Ahsanta, jazakallah khairan, barakallahu fiik atas hafalannya. Saiful. Berikutnya Ramadan. Ada?
Oh, baru Rabu ya. Abu Fahri sudah tadi ya? Oh ya, yang offline alhamdulillah sudah semua, alhamdulillah. Berikutnya kita dengarkan dari yang online. Silakan pertama Pak Agus. Kabur Pak Agus. Apa Ustaz? Ini Aduh. ada safar ini Ustaz, jadi bisa mendengarkan saya di malam. Jadi gimana ini Pak Agus? Kapan lagi store-nya? Insyaallah malam Ahad Ustaz. Ini kebetulan ada Malam safar Ahad. ini jadi bisa mendengarkan saja dulu di malam. Masya Allah. Lawas. Ya, semoga Allah mudahkan insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Amin amin. Pak Agus untuk menghafal insyaallah. Baik, berikutnya ada absennya yang online. Abu Zubair ya, silakan Abu Zubair. Nah, Ustaz. Ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi? Wa itsbatu ma wasafallahu bi nafsahu bi kitabihi au wasafahu rasuluhu ahadithihi sahihatihi ala al-haqiqah bila ta'wili wala tafwidi wala tamthili wala ta'tili kal istiwa'i wan nuzuli wal yadi wa ghairiha mimma yaliku bikamalihi. Qala ta'ala laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Surah Asy-Syura. Qala sallallahu alaihi wasallam yanzilullahu fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Rawahu Muslim. Yanzilu nuzulan yaliku bijalal lihim min la yushbihu ahadan min makhluqihi afwan Ustaz. Iya, ahsanta masyaallah. Jazakallahu khairan. Barakallahu fik Abu Iya, Ustaz. Zubair. Berikutnya kita akan dengarkan dari Azwan. Silakan Azwan. Azwan ada? Beliau mungkin lagi di pasar Ustaz. Mungkin langgar dulu Ustaz. Lagi di pasar. Oh, Masya Allah. Berikutnya Abu Gonia. Abu Gonia ada? Ada Ustaz. Anak baru hafal setengah Ustaz. Insyaallah malam Ahad. Oh iya. Labas. Tidak masalah insyaallah. Barakallahu fiik. Barakallah. Berikutnya Akh Samsul ada? Ya Ustaz. Ya. Iya, Masya Allah, Akh Samsul. Kita akan dengarkan hafalannya Akh Samsul. Silakan. Ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi? Huwa isbatu ma wasafallahu bihi nafsah fi kitabihi aw wasafahu rasuluhu fi ahadisihi as-sahihati alal haqiqati bila takwilin wala tafwidin wala tamsilin wala taktilin kal istiwa'i wan nuzuli wal yadi wa ghairiha mimma yaliku bikamalihi. Qala ta'ala laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Suratu Asy-Syura.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam yanzilullahu fi kulli lailatin ilas sama'id dunya. Rawahu Muslim. Yanzilu nusulan yaliku bijalalihi. La yusbihu ahadam mim makhluqatihi. Masya Allah. Jazakallah khairan, barakallahu fiik Pak Samsul atas hafalannya. Berikutnya Pak Muzakir Paju. Ada Pak Muzakir? Oh, baru bergabung juga. Lawas. Ya, semoga bisa mengikut dan bisa ikut menghafal juga sama dengan ikhwah-ikhwah yang lainnya. Berikutnya Abu Fadilah. Abu Fadilah ini kan Pak Agus ya. Iya, insyaallah. Pak Agus, ya. Insyaallah akan kita dengarkan hafalannya di malam Ahad. Insyaallah taala. Baik. Ya, Apa Ustaz? Saya Ustaz. Iya. Pak Azwan ya? Iya, Pak Azwan. Insyaallah sibuk sekali Pak Azwan ya. Barakallahu fiik. Ya, silakan Pak Azwan. Ma huwa tauhidu sifatillahi wa asma'ihi? Wa isbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabihi. Aw wasafahu rasuluhu في أحاديثه الصحيحة على الحقيقة bila apa Ustaz? Ya. Ada nelpon Ustaz. Iya, tip. Oh, ada yang telepon ya? Tip, labas. Tidak apa-apa. Kita kasih udzur kepada saudara kita. Labas insyaallah. Barakallahu fikum. Tip. Berikutnya pembahasan yang berikutnya setelah kita membahas tentang tauhid asma wa sifat, penulis masuk kepada pertanyaan yang ke-10. Iya. Pertanyaan ke-10 atau pertanyaan yang kelima dari bab yang kedua. Pertanyaannya kata beliau, Aina Allah? Ya, di mana Allah? Iya. Masya Allah, ini pembahasan yang sangat urgent, pembahasan yang sangat penting, dan pembahasan yang tidak boleh tidak. Setiap dari kaum muslimin itu harus memahami tentang pembahasan ini. Tidak boleh ada dari kaum muslimin dan muslimah yang salah ya, atau bahkan jahil dari pembahasan ini, yaitu aina Allah? Di mana Allah? Ya, di mana Allah? Jawabannya kata beliau, Allahu fawqal arsy 'alas sama. Allah itu berada di atas arsy, 'alas sama, di atas langit. Ya. Jadi ketika kita ditanya, di mana Allah? Maka jawab dengan lantang dan tegas bahwasanya Allah berada di atas arsy, berada di atas langit. Kita tidak boleh ragu ikhwan ya tentang keberadaan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terdapat berbagai macam syubhat yang menyambar, syubhat yang besar yang membuat seorang ragu tentang pembahasan ini. Syubhat-syubhat yang dikeluarkan dan disemburkan oleh para ahlul bidah dan ahlul ahwa, para firqah-firqah yang dhal, mudil, firqah-firqah yang sesat dan menyesatkan, berusaha untuk membuat manusia itu ragu akan Rabb-nya, sehingga mereka mengingkari akan zatnya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Apa dalilnya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, di atas langit?
Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata beliau, qala ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Rahmah, itu berada di atas arsy. Istawa. Ya, Allah berada di atas arsy. Istawa. Apa makna istawa? Istawa ay ala wartafa'a. Ya, tinggi dan naik, berada di atas. Ya, jadi ini berada dalam surah Thaha ya. Dalil yang pertama beliau sebutkan dalam surah Thaha ayat ke-5. Ya, kama ja'a fil Bukhari, sebagaimana penafsiran mengenai istawa itu datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baik. Kemudian dalil yang kedua, Nabi SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha, kata beliau, qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba kitaban fahuwa indahu fawqal arsy. Ya, muttafaqun alaihi. Innallaha kataba kitaban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan, menuliskan ya kitab, ini ketentuan dari setiap takdir. Ini hadis yang panjang ya, insyaallah akan kita jelaskan mengenai hadis ini. Intinya syahid dalam hadis tersebut, di akhir hadis Nabi mengatakan fahuwa indahu fawqal arsy. Maka Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Tinggi, berada di atas arsy-Nya. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaihi. Baik. Ya, jadi itu penjelasan dari apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana Allah? Ya, ketika kita ditanya di mana Allah, maka jangan ragu mengatakan Allah berada di atas arsy, berada di atas arsy. Ya, kita juga akan menjelaskan nanti apa itu arsy, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya, kemudian Allah berada di atasnya. Ya, dalilnya yang pertama beliau sebutkan dari surah Thaha ayat yang kelima, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kemudian dalil yang kedua hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, innallaha kataba kitaban fahuwa indahu fawqal arsy. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menuliskan dan menetapkan setiap ketetapan makhluknya kemudian kata Nabi fahuwa indahu fawqal arsy. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu berada di sisi Allah. Di mana Allah? Fawqal arsy, berada di atas arsy-Nya. Baik, penjelasan mengenai pertanyaan yang ke-10 ini akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya, dan kita juga akan mendengarkan setoran dari teman-teman yang belum sempat setoran malam ini. Iya. Kemudian insyaallah pada pertemuan berikutnya juga kita akan membaca pertanyaan yang ke-10 ini, kita akan memperlancar pertanyaan yang ke-10 ini, kita akan sama-sama bacakan, kita akan talqin, akan tahsin sebagaimana biasanya. Kemudian setelah itu ikhwah ya akan berusaha untuk menghafalkannya insyaallah taala. Baik, barakallahu fikum. Ya. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Baik, kalau tidak ada bagaimana kita lanjutkan bahasa Arabnya? Sudah siap semua belajar ilmu nahwu? Iya. Sebelumnya kita sudah jelaskan ya. Kenapa